Saya kayaknya kok tertarik antara dua itu. Kang Ujang asik, Gus Idris juga asik. Ya akhirnya saya memilih untuk bersilaturahim atau berkunjung atau mondok di tempat Gus Idris Al-Marbawi. Ternyata yang nggak sesuai yang apa yang saya bayangkan. Anak-anak di sana itu tertariknya mondok di sana itu karena lihat saktinya itu. Jadi ingin sakti. Justru Allah sayang sama dia, masih muda udah ditegur. Sayang Allah sama dia. Kalau saya ditegur jujur, udah umur segini saya baru sadar. Alhamdulillah saya kata kutip dijamu sama beliau. Dia bersyukur umur 30 dia ditegur sama Allah biar cepat tobat. Karena dulu lupa saya dengan duniawi aja. Hanya bisa berdoa supaya ya sama-sama berdoa lah, sama-sama tobat kita ya untuk Gus Idris ya dengan permasalahan yang dia alami sekarang. Baik, Bang Albert. Nah, dulu punya pengalaman di ini ya, di Tariqul Jannah ya, di Malang, tempat Gus Idris. Bang Albert ceritakan, itu gimana kok bisa sampai di situ nih, Bang Albert? Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih terhadap Gus Oce yang menyempatkan waktunya. Mungkin langsung aja saya to the point ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat buat subscriber atau pecinta channelnya Gus Oce dimanapun berada. Ya mungkin sedikit saya cerita soal pengalaman saya hijrah lah ya, istilahnya tanda kutip jujur. Saya ada permasalahan rumah tangga ya, saya jujur aja, bahasa sekarangnya galau. Jadi saya lihatlah nggak sengaja konten Kang Ujang Bustami, Gus Idris dan yang lain-lain itulah. Jadi saya kayaknya kok tertarik antara dua itu. Kang Ujang asik, Gus Idris juga asik. Ya akhirnya saya memilih untuk bersilaturahim atau berkunjung atau mondok di tempat Gus Idris Al-Marbawi yang nama pondoknya Tariqul Jannah, daerah Ngajum, Babadan, Malang. Selama saya mondok di sana ya awalnya sih ya asik-asik aja semua, nggak ada yang aneh-aneh ya. Saya nyaman, teman-teman baik semua. Terus sholat berjamaah, sholawat bersama, zikir bersama, ngaji bersama. Nah seiring berjalannya waktu ya saya mengalami
pengalaman atau permasalahan tanda kutip ya yang tidak sesuai dengan nurani atau batin saya gitu. Ya baik ya di situ pengobatannya, apa lagi ya cara menangani pasien, terus apa ya cara pengobatan dan sebagainya ya yang menurut saya istilah orang sekarang tidak syar'i gitu, tidak syariah gitu. Nah, jadi di situ saya udah mulai merasa nggak nyaman dengan beberapa hal fakta bukti yang saya lihat langsung, yang saya rasakan langsung, saya alami langsung. Ya mulailah saya nggak nyaman, tapi saya berusaha sabar, ya mendoakan justru, malah saya mendoakan ini anak-anak yang di pondok ini. Ya saya bukan sok-sok alim, sok-sok gimana gitu. Ya gimana ya, kok di sana niatnya itu pengen sakti lah, karena rata-rata saya lihat yang korban, bukan korban ya, yang mondok di sana itu tertariknya karena saktinya itu, saktinya di YouTube memberantas santet, pokoknya luar biasa lah. Terus apa lagi ya, apa kira yang mau tanyakan lagi? Jadi di situ kira-kira yang tadi yang tidak syar'i itu apa kira-kira, bisa dijabarkan nggak itu? Yang tidak syar'i itu apa aja? Ya kalau menurut saya pengobatan, caranya gimana gitu? Ya itu yang pakai mediumisasi lah, nembak jurus lah. Pada dasarnya setahu saya yang awam, jujur saya baru hijrah, saya pendosa. Yang setahu saya itu kata orang, kita ikuti ini sunnah atau ajaran Nabi kita, Rasul kita Muhammad SAW. Ya yang sesuai sunnahnya, nggak ada yang aneh-aneh. Kalau zaman Rasul kan pengobatan itu namanya ruqyah, dan ya ruqyahnya juga ruqyah syariah, bukan syirikiyah. Syariah itu yang bacakan ayat-ayat suci, standarnya Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, Al-Fatihah, apa lagi, dan seterusnya. Kalau ini kan enggak, ada Nabi pengobatannya tembak-tembak pakai jurus lah, pakai apa, ya pokoknya gitulah, mental-mental lah atau apa gitu. Cuman baca-baca, ya mungkin medianya air atau madu dan sebagainya. Kayak gini Bang Albert, di situ Bang Albert dari bulan berapa sampai bulan berapa di pondok pesantren itu? Seingat saya itu ke sana sengaja pengen hadir di saat beliau milad itu. Beliau miladnya seingat saya tanggal 30 September. 30 September iya, 2020. Iya. Saya datang ke sana 2 hari sebelumnya. Pokoknya saya niat saya nyampe ke sana pas bisa menghadiri miladnya kan gitu. Terus sampai bulan berapa? Saya sempat pulang lagi, terus balik lagi. Nah, yang pertama itu ya dari 28 September itu sampai Desember tidak salah. Nah, tahun baru saya ingat saya di Jakarta itu. Nah, beliau ini istilahnya dipanggil orang Gus Idris, panggil Gus. Terus balik lagi situ Pak? Nah ya, jadi saya pulang itu karena Mas Idris ini dia ke Turki. Turki pergi tur hampir seminggu kalau nggak salah. Waduh, saya juga udah mulai nggak nyaman dengan pengobatannya dan sebagainya. Ya itu, saya pulang, saya pamit sama abahnya. Sesampainya Gus Idris ini dari Turki, nah, dia nelpon saya, kok Pak Albert di mana? Kok pulangnya
pergi dari pondok nggak nunggu saya dari Turki. Ya saya bilang kelamaan. Ya akhirnya dia nelpon saya, ya maksudnya menawarin saya lagi untuk kembali ke pondok, bantu-bantu. Ada yang banyak mau dibicarakan. Pokoknya saya ditunggu dengan apa ya? Jadi bahasa ini ya ditunggu banget lah gitu, bahasa gaulnya kan gitu. Nah itu akhirnya saya jujur, saya lagi sulit ekonomi, ya memang dikasih ongkos untuk kembali ke sana. Balik lagi di situ. Balik lagi saya ke situ. Terus keluar lagi nih, baru pulang habis tuh. Bulan berapa tuh? Pulang habis itu apa bulan 2 ya? Cuman tidak lama setelah itu. Bulan 2 tidak salah. Jadi dari September sampai Desember balik lagi. Bulan 2 baru ini. Baru pergi keluar total lah gitu. Terus nggak ketemu Mang Alan ya berarti ya? Oh enggak, Mang Alan tuh istilahnya lebih senior saya di pondok. Nah, waktu di situ melihat pengobatannya, terus melihat juga ini penggerebekan buku santet yang viral itu ya. Kalau di konten-konten itu lihat juga tuh. Kalau itu saya enggak, dalam hati saya memang saya enggak tertarik, karena memang settingan ya sesuai kata Mang Alan, saya enggak tertarik ya enggak tertarik sama sekali pengobatan seperti itu. Saya yang syar'i karena saya udah tua. Saya hijrah, pengen yang lurus saja sudah gitu. Nah kira-kira di situ Bang Albert lihat kenapa sih gitu kan tidak berkenan ya? Kan udah yang kedua kali ke situ, kenapa mau keluar lagi dari situ gitu? Ya karena itu semakin parah permasalahannya. Saya kan ngikutin TIJ, lihat YouTube yang lain-lain gitu kan. Ya kayak YouTube-nya RKK, Bang Ali sama Yuda Laca atau Pak D TV Malang kan gitu, TIJ gitu. Istilahnya di konten-konten teman-teman yang lain itu membahas masalah susila lah, yang kena tipu lah, korban paku istilahnya lah. Pokoknya semakin tidak nyaman saya ini. Nah ini saya harus betul-betul keluar habis dari sini. Yang kedua janji yang dibilang saya Pak Abed kembali ke pondok, saya berharap sekali Pak Abed datang ke pondok, banyak hal yang sangat saya bicarakan sama Pak Abed. Jadi kayaknya benar-benar saya ini diharapkan. Ternyata hal-hal yang dia omongin atau yang dijanjikan itu ya bahasa Inggrisnya bullshit semua lah, nol besar gitu. Jadi dari situ Pak Albert, maaf ya, dari situ berarti kan banyak nonton ini ya, YouTube pengkritik lah ya. Ya pengkritik betul. Nah mungkin Pak Albert kenapa? Apa memang benar nih pengkritik sesuai dengan yang terjadi di situ gitu? Iya, oke. Jadi gini, saya mulai puncaknya itu waktu dikritik sama Kiai Imron itu, masalah apa itu sukma lah, inilah itulah. Saya lihat konten itu, saya cerna, kok ini Kiai Imron ini punya dasar ilmunya, ada referensinya, jelas keilmuannya, dan apa ya, ya itu bukan asal ngomong gitu, bukan sekedar menurut pendapat, menurut ini kan dia situ komen di situ, menurut pendapat ini dia kalau ilmu ini bahwa sukma ini terbagi ini. Kalau Kiai Imron kan jelas nih ada bukunya, ini referensinya. Ditambah lagi Kiai Imron dibilang masa percaya sama orang subscribernya sedikit, ya gitulah. Bagi saya orang yang benar menurut saya kok malah dianggap remeh, dilecehkan, dan ya dihina lah. Di situ saya nggak nerima, padahal saya di pondok itu saat kasus itu, saya di pondok itu, tapi saya bela Kiai Imron, saya bela.
Dari kondisi seperti itu menimbulkan keinginan, ini berarti kondisinya saya nggak cocok lah. Iya, nggak cocok. Jadi Nah, kalau yang untuk pengobatan tadi kan, kalau untuk grebek Bang Albert kan nggak begitu berminat. Kalau pengobatan, jadi gimana sih kondisi pengobatan di situ sebetulnya Bang Albert? ya pengobatan di situ intinya bagi saya nggak, kalau saya pribadi nggak sesuai, nggak syariah gitu, nggak syariah ya ibaratnya ya kayak di mediumisasi lah, di terawang lah, ya, yang jin masukin ke botol lah, macam-macam lah. Terus yang pasien di situ gimana Bang Albert? Apakah mereka ini kelihatan percaya atau gimana gitu? Pasien-pasien yang datang ke situ pada saat itu? Kalau yang saya alami langsung, kadang-kadang datang pasien itu membawa keluarga besarnya atau orang tua lengkap mereka, bapak ibunya. Di satu sisi yang percaya cuman bapaknya aja, yang ibunya nggak percaya. Karena sebagai seorang ibu ya harus patuh sama kepala rumah tangga yang ikut. Nah, padahal si ibunya itu nggak yakin dan sebagainya. Pengobatan ini apa gitu istilahnya, yang menurut dia nggak sesuai lah gitu. Kalau Ustaz Farhan kenal di situ, Ustaz Farhan? Ustaz Farhan saya kenal. Saya boleh dibilang ya karena saya pernah lama di Bandung, saya sangat ini sama masyarakat atau budayanya Sunda, ya saya sangat mendekatkan diri atau sangat akrab sama beliau. Saya aja waktu pamit sama beliau, saya peluk dia, saya menangis. Dalam artian ada satu lagi Yusuf namanya juga, saya waktu pamit saya juga menangis. Dalam artian saya menangis tapi saya tidak ceritakan keluh kesah saya. Dalam hati saya cuma bisa berkata cepat-cepatlah keluar dari pondok itu. Oke. Sekarang Abang tadi bicara tidak betah kan di situ. Apa sih yang bikin tidak betah sehingga mau keluar dari situ gitu? Nah, ini pertanyaan yang sangat saya tunggu-tunggu dan sangat senang saya dengan pertanyaan yang diberikan. Yang bikin saya tidak betah itu ya itu tadi. Saya awal ke sana ya lihat YouTube beliau itu positif lah, ditambah juga merek atau nama pondoknya Thariqul Jannah. Saya Thariqul Jannah ini walaupun saya bukan orang backgroundnya pondokan, cuman saya pernah tahu artinya ini lebih kurang jalan menuju surga lah gitu. Saya tertarik dengan nama pondoknya, terus YouTube-nya beliau itu. Ya ternyata begitu saya jalani, saya alami di sana, ya ternyata ya nggak sesuai yang apa yang saya bayangkan. Baik aktivitas kesehari-harian santri, kegiatan yang dilakukan santri, terus pengobatannya, ya itu tadi kalau saya lihat anak-anak di sana itu tertariknya mondok di sana itu karena lihat saktinya itu, jadi pengen sakti gitu. Sakti ya. Pengen mondok ke sana tuh biar pengen sakti, biar bisa seperti yang punya pondok Gus Idris gitu. Ya setelah saya mondok di situ, ternyata di situ pondoknya lebih cenderung ke pengobatan, ke yang lain-lain itu enggak. Jadi intinya pengobatan, bikin konten, pengobatan, konten. Ini Abang udah tahu nih Gus Idris dalam proses nih ya. Itu gimana tanggapannya? Ya tanggapan saya jujur aja. Justru bagi saya dari komen-komen saya sebelum-sebelumnya waktu kasus itu baru diungkit, saya selalu komen di konten-konten yang membahas dia itu, komentar saya pendek aja. Justru Allah sayang sama dia, masih muda udah ditegur. Sayang Allah sama dia. Kalau saya ditegur jujur, udah umur segini saya baru sadar. Alhamdulillah saya tanda kutip dijamu sama beliau. Dia bersyukur umur 30 ditegur sama Allah biar cepat taubat. Saya dulu lupa saya dengan duniawi aja. Saya kan boleh bilang terlambat saya ini.
18 tahun saya bedanya dengan dia. Dia umur 30 kena tegur, saya di umur 48 sekarang kan. Saya juga pernah menangis sama dia waktu ditanya soal rumah tangga saya hancur. Menangis saya sama dia. Saya sedih, rumah tangga saya ini, saya bilang. Saya mencari ketenangan di sini, saya bilang. Nah, ternyata dia, ya kenapa ya? Ya saya pengen cari yang tenang, yang tidak aneh-aneh, kok malah aneh-aneh tempat yang saya tumpangi atau yang tempat saya ini gitu. Berarti ini sebetulnya teguran Abang ya? Ya, melihat teguran. kondisi sebelum-sebelumnya seperti apa mereka bikin konten gitu. Iya, bagi saya tuh ya dengan kejadian begini menurut saya ya itulah ya sayang sama Allah, cepat ditegur ya biar cepat hidayah gitu. Banyak yang nasihatin saya itu. Ustadz kenalan saya, udahlah bang, gak usah bahas itu, doain aja biar tobat, dapat hidayah, doain aja. Nah, saya doain kok. Mana yang keselnya saya kesel, mana yang doain ya saya doain. Jadi menurut Abang semua saya doain, rata-rata teman-teman tuh yang aneh-aneh itu saya doain. Ya. Jadi menurut Abang nih, gimana kira-kira harapan Abang ke depannya gimana? Ya itu sempat saya waktu itu teman yang lacak itu, channel lacak itu nanya ke saya waktu saya bermasalah sama Gus Idris itu. Ya saya bilang kalau ibaratnya dia ndak aneh-aneh nih pondoknya, ndak yang gitu-gitulah gitu. Saya mau apa ngabdi atau apalah namanya. Ayo Bang, jadi ini betul ya yang apa yang ngomongin ini gitu. Insya Allah demi Allah Rasulullah wallahi demi Rasul, nah, kan gitu. Jadi benar ya. Tadi saya sedih, sekarang saya ketawa lagi. Aduh, dengan kata-kata sumpahan seperti itu. Ya, insya Allah 1000% benar. Oke Bang, apa closing statement Bang kira-kira? Ya itu, sebentar aja. Ya itu, saya hanya bisa berdoa supaya ya sama-sama berdoa lah, sama-sama tobat kita. Ya untuk Gus Idris, ya dengan permasalahan yang dia alami sekarang, jadi apa ya? Jadi apa bahasanya itu? Ya pelajaran ya, pelajaran untuk kedepannya. Baik sobat, demikian yang bisa kita sampaikan, dan tidak bosan-bosannya kita menghimbau kepada para netizen untuk cerdas menonton tayangan dan untuk berhati-hati melihat isi tayangan tersebut agar kita tidak terbodohkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.